Selamat pagi semua, salam sehat, salam semangat. Pada kesempatan kita di pagi hari ini, untuk pembelajaran kelas 12 MIA, kita akan masuk materi pembelajaran yang ke-11. Di dalam materi pembelajaran yang ke-11 ini, kita akan membahas 3 topik. Yang bagian A adalah flux listrik, bagian B rapat muatan, dan bagian C medan listrik pada bola konduktor berongga. Kita ikuti secara bersama-sama. Kita masuk pembahasan bagian A, yaitu flux listrik. Sebelum kita lebih jauh membahas flux listrik ini, mari kita lihat apa yang dikemukakan oleh seorang tokoh ini. Ini adalah merupakan tokoh atau ilmuwan matematika sekaligus ilmuwan fisika teori yang bernama Carl Friedrich Gauss. Dia mengatakan bahwa jumlah garis medan listrik yang menembus suatu permukaannya sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Yang selanjutnya, pernyataan ini kita sebut sebagai hukum Gauss. Konsep hukum Gauss ini dapat digunakan untuk menentukan besarnya flux listrik pada suatu permukaan bidang yang tertutup. Apa itu flux listrik? Flux listrik adalah jumlah garis-garis medan listrik yang menembus suatu bidang secara tegak lurus. Mari kita perhatikan gambar yang ini. Di sini digambarkan ada sebuah bidang permukaan yang diletakkan secara horizontal dengan luas bidang sebesar A. Garis putus-putus ini menyatakan garis normal yang disimbolkan dengan huruf N. Dan diingat bahwa ketika kita melukiskan garis normal, itu harus selalu tegak lurus dengan bidang permukaan. Sedangkan garis-garis yang mengarah ke bawah, yang di sebelah kiri maupun yang di sebelah kanan, itu merupakan garis-garis medan listrik. Secara matematis, flux listrik itu dirumuskan dengan flux sama dengan kuat medan listrik tegak lurus, ini simbol tegak lurus, dikalikan dengan luas bidang atau dikalikan dengan A. Dengan ini adalah merupakan flux, satuannya Weber, A luas bidang meter kuadrat, dan E tegak lurus adalah menyatakan rapat garis medan listrik. Jika medan listrik membentuk sudut tertentu, kita katakanlah sebesar θ terhadap garis normal ya, terhadap garis normal. Seperti ini misalnya ya, ada sebuah bidang permukaan dengan luas A, normalnya harus tegak lurus, kemudian medan listriknya datang menembus dengan sudut sebesar θ. Maka permukaan ini akan memiliki flux listrik sebesar flux sama dengan E medan listrik dikali A luas dikalikan dengan kosinus θ, di mana θ ini adalah sudut yang dibentuk antara medan listrik dengan normal bidang. Mari kita perhatikan satu contoh soal berikut ini. Ini adalah contoh soal flux listrik pada sebuah cakram ya, pada sebuah cakram. Sebuah cakram dengan jari-jari 0,1 meter diorientasikan. Ini maksudnya diposisikan ya, diposisikan atau diarahkan dengan vektor satuan normal terhadap sebuah medan listrik homogen, maksudnya serba sama, yang besarnya 2 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Pertanyaannya, berapa flux listrik yang melalui cakram jika bagian A membentuk sudut 30 derajat, B tegak lurus terhadap medan listrik, C sejajar dengan medan listrik. Dari soal yang sudah disebutkan di atas ini, kita bisa menuliskan yang pertama, R sama dengan 0,1 meter, E sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Pertanyaannya, flux E, ini maksudnya flux medan listrik jika A. Nah, untuk bagian A ini, sudutnya sudah jelas, 30 derajat. Nah, sedangkan untuk bagian B, disebutkan di sini tegak lurus terhadap medan listrik. Berarti sudutnya sama dengan 90 derajat. Untuk bagian C, sejajar dengan medan listrik. Nah, apabila garis normal ini sejajar dengan medan listrik,
atau dengan kata lain berimpit, maka sudutnya sama dengan 0 derajat. Kita cari yang pertama kali adalah luasnya. Cakram ini dari gambar kita perhatikan memiliki luas berbentuk lingkaran. Maka luasnya A sama dengan V dikali jari-jari pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan 0,0314 meter kuadrat. Untuk jawab bagian A, jawaban bagian A, flux medan listrik akan sama dengan E dikali A dikali cos sudutnya ya. Sudutnya sama dengan 30 derajat, maka jika ini kita kalikan semua, maka hasilnya 54 Newton meter kuadrat per Coulomb, atau sama dengan 54 Weber. Untuk bagian B, flux listriknya akan sama dengan, perhatikan ya, sudutnya 90 derajat, ini 90 derajat, maka berapapun yang kita kalikan dengan kosinus 90 derajat, maka hasilnya akan sama dengan 0. Untuk pertanyaan bagian C, jawabannya flux medan listrik sama dengan E dikali A dikali kosinus sudut. Sudutnya adalah 0 derajat, berarti ini sudut kosinus yang maksimum ya, yang maksimum. Maka hasilnya 6,3 Newton meter kuadrat per Coulomb, atau sama dengan 6,3 Weber. Kita masuk untuk pembahasan yang bagian B, yaitu rapat muatan. Apa itu rapat muatan? Rapat muatan itu adalah menyatakan jumlah muatan listrik tiap satu satuan luas keping penghantar permukaan. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini digambarkan ada sepasang ya, ada dua keping sejajar ya, keping konduktor sejajar yang memiliki luas penampang A. Ini juga A, nanti di sini juga luasnya A. Misalkan yang di sebelah kiri muatannya positif, di sebelah kanan muatannya negatif, maka arah medan listrik di antara kedua keping ini adalah menuju muatan yang negatif atau menjauhi muatan yang positif. Secara matematis, rapat muatan itu dirumuskan dengan persamaan. Rapat muatan disimbolkan dengan seperti ini ya, sama dengan Q dibagikan dengan A, di mana simbol ini dibaca dengan sigma ya, dengan satuan Coulomb per meter kuadrat. A sama dengan luas permukaan satuan meter kuadrat, dan Q adalah merupakan muatan listrik satuannya Coulomb. Hubungan rapat muatan dengan medan listrik. Kita bisa menuliskan hubungannya adalah kuat medan listrik E itu sama dengan sigma dibagikan dengan epsilon O ya, epsilon O, di mana epsilon O ini sama dengan permitivitas udara atau vakum yang besarnya sudah tertentu, berarti ini sudah tetapan ya, yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 Coulomb per Newton meter kuadrat. Kita perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah keping konduktor sejajar bermuatan 20 mikrocoulomb dan luas permukaannya 10 mm kuadrat. Pertanyaannya ada dua. Bagian A, rapat muatan, B, medan listrik. Kita tuliskan yang diketahui. Yang pertama adalah muatan. Muatannya 20 mikro ya, ini masih mikro. Kita ubah ke dalam satuan coulomb, berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5 coulomb. Selanjutnya luas A area sama dengan 10 mm kuadrat. Kita konversi, kita ubah ke dalam meter kuadrat, akan sama dengan 10 pangkat negatif 5 meter kuadrat. Pertanyaannya ada dua, sigma ya, dan medan listrik. Untuk menjawab bagian A, rapat muatan atau sigma tadi sudah ada persamaannya, di sini persamaannya ya, Q per A akan sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5 dibagi 10 pangkat negatif 5, maka hasilnya sama dengan 2 Coulomb per meter kuadrat. Sedangkan untuk bagian B ya, kuat medan listrik ya dihubungkan dengan rapat muatan, di sini sudah ada persamaannya. Kita tinggal menuliskan kembali sigma dibagi epsilon O sama dengan 2 dibagi 8,85 kali 10 pangkat negatif 12, hasilnya 22,6 kali 10 pangkat negatif 10 Newton per Coulomb.
Yang terakhir pembahasan kita adalah mengenai medan listrik pada bola konduktor berongga. Apa itu bola konduktor berongga? Yaitu suatu konduktor berbentuk bola berongga di mana muatannya hanya tersebar di sekitar kulit bola. Kita perhatikan di sini, ini merupakan contoh sebuah bola konduktor yang berongga dan bermuatan. Di contoh ini muatannya kita misalkan bermuatan positif dan hanya tersebar merata pada kulit bola. Kita tahu bahwa medan listrik pada suatu titik pada pembelajaran sebelumnya juga sudah dijelaskan, sudah diberitahukan bahwa E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana R sama dengan jarak muatan terhadap titik dan K ini merupakan tetapan Coulomb. Kita perhatikan pada bola ini, ada titik A, titik A dengan jarak RA yang kita sebut sebagai titik di dalam bola, titik di dalam bola, di mana jaraknya itu lebih kecil daripada R, R besar ini nanti kita sebutkan sebagai jari-jari bola. Maka di dalam bola ini kuat medan listriknya sama dengan KQ per RA kuadrat sama dengan 0. Sama dengan 0. Pertanyaannya, kenapa sama dengan 0? Perhatikan. Titik A itu berada di dalam bola. Ini kulit bola dari sini kemari kulit bola. Maka jika titiknya di sini, maka muatan yang dilingkupi terhadap pusat bola itu tidak ada. Perhatikan titik A ini kan bisa juga di sini, bisa di sini, bisa di sini. Maka muatan yang dilingkupi oleh titik yang berada di sekitar titik A ini tidak ada. Berarti kuat medan listrik di dalam bola itu sama dengan 0. Yang berikutnya adalah di pusat bola. Ini pusat bola pusat bola. R-nya sama dengan 0. Maka kuat medan listrik di pusat bola itu pasti sama dengan 0. Selanjutnya ada titik B. Perhatikan di titik B. Titik B ini adalah merupakan titik yang berada tepat di kulit bola. Di kulit bola, maka jaraknya dari pusat itu sama dengan jari-jari bola. Jari-jari bola. Maka kuat medan listrik pada kulit bola atau titik B akan sama dengan KQ per R kuadrat. Yang terakhir adalah titik C. Titik C ini kita perhatikan dia sudah berada di luar bola, di luar bola sejauh RC, sejauh RC. Maka kuat medan listrik pada titik C sama dengan KQ per RC kuadrat. Nah, kenapa di sini ada kuat medan listrik? Perhatikan. Kalau ini titik C, berarti di sini juga bisa kita titik C Maka di sekitar ini adalah titik C. Sehingga garis ini melingkupi muatan terhadap pusat bola. Artinya bahwa titik C ini melingkupi muatan terhadap pusat bola. Artinya ada muatan yang dilingkupi terhadap pusat bola. Sehingga kuat medan listriknya tidak sama dengan 0 tidak sama dengan 0. Ingat, di pusat titik O, dan di dalam bola titik A misalnya, bisa juga di sini. Di sini juga titik bola di dalam bola. Tidak ada muatan yang dilingkupi terhadap pusat bola atau muatannya sama dengan 0. Untuk lebih jelas mengenai medan listrik pada bola berongga ini, kita perhatikan contoh yang berikut ini. Sebuah bola konduktor berongga dengan jari-jari 20 cm memiliki muatan positif yang tersebar merata pada kulit bola. Tentukanlah kuat medan listrik pada titik 2A. Titik A yang berjarak 5 cm dari pusat bola. B. Titik B berjarak 20 cm dari pusat bola. C. Titik C yang berjarak 15 cm dari kulit bola.
Di sini tetapan Coulomb K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kalau kita lukiskan soal ini, kita bisa membuat gambar yang seperti ini ya, seperti ini. Misalkanlah ini bulanya ya, bola konduktornya, dan jari-jarinya dari pusat ke kulit itu 20 cm. Kemudian titik A itu berjarak 5 cm dari pusat bola. Titik B berjarak 20 cm dan titik C itu ya, titik C berjarak 15 cm tapi dari kulit bola ya, bukan dari pusat bola. Nah, kita jawab pertanyaan ini, kita tuliskan yang diketahui. R sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 meter, muatannya 8 mikrocoulomb sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Untuk pertanyaan bagian A, titik A, perhatikan titik A itu berada di mana? Berada di dalam bola. Maka kuat medan listriknya sama dengan 0. Selanjutnya bagian B. Titik B itu di mana? Berjarak 20 cm dari pusat bola. Artinya titik B ini tepat berada di kulit bola. Ya, tepat berada di kulit bola, maka medan listriknya tidak sama dengan 0, di mana medan listriknya akan sama dengan KQ per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 8 kali 10 pangkat negatif 6 per 0,2 dipangkat dengan 2, hasilnya sama dengan 18 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Pertanyaan terakhir bagian C adalah titik C itu berada 15 cm dari kulit bola. Maka jarak keseluruhan dari titik C sampai ke pusat bola itu akan sama dengan jarak dari O ke B ya, O ke B ditambah dengan BC, maka jarak totalnya sama dengan 35 cm atau sama dengan 0,35 meter, sehingga kuat medan listrik di luar bola atau di titik C sama dengan KQ per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 8 kali 10 pangkat negatif 6 per 0,35 pangkat 2 akan sama dengan 5,9 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Salam semangat.